how are you today? We are so grateful ya. Now we will start our lesson science. So please prepare yourself, prepare your textbook, notebook and your pen. So are you ready? Okay, let's start now. Okay, all students, today we learn about gaya and percepatan. Jadi kita akan belajar tentang gaya dan percepatan. Nah, berbicara tentang percepatan, percepatan adalah perubahan kecepatan persatuan waktu. Nah, jadi di sini gaya dan percepatan ini ada hubungannya di mana? Nah, di sini percepatan gerak suatu benda itu terjadi karena ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Contohnya, misalnya sepeda yang sedang bergerak terus kita dorong, maka di situ akan terjadi percepatan karena ini mulanya ini sepeda dia sedang bergerak. Nah, tiba-tiba didorong oleh seseorang. Nah, maka di situ percepatannya semakin bertambah, ya kan? Karena kecepatan dari sepeda itu sendiri ditambah dengan kecepatan yang diberikan oleh seseorang melalui gaya, yaitu mendorong sepeda tersebut, seperti itu. Nah, jika gaya ini searah dengan arah gerak benda, maka benda ini dia akan mengalami percepatan seperti materi yang sudah kita bahas sebelumnya ya, yaitu ketika gaya ini dia searah dengan arah gerak benda ini, maka benda ini akan mengalami percepatan. Nah, di mana percepatan ini dia dilambangkan dengan huruf A kecil. Nah, sebaliknya, jika gaya ini dia berlawanan arah dengan arah gerak benda tersebut, maka benda ini dia akan mengalami perlambatan, di mana perlambatan ini dilambangkan dengan huruf A negatif seperti yang ada di sini, yaitu minus A atau garis kurang A, seperti itu ya. Oke, di sini kalian bisa lihat ada gambar, di mana gambar ini merupakan gambar dari benda yang mengalami percepatan atau perlambatan. Oke, next di sini kita akan bahas yaitu gaya pada jembatan. Nah, secara umum terdapat 3 jenis konstruksi atau bangunan jembatan, yaitu jembatan cantilever, jembatan lengkung, dan jembatan gantung. Di sini kita akan bahas ya satu persatu. Oke, di sini yang pertama kita akan bahas yaitu jembatan cantilever. Nah, pada jembatan cantilever terdapat kerangka keras dan kaku dari besi atau baja, di mana tiap bagian kerangka jembatan ini meneruskan beban yang ditanggungnya ke ujung penyangga dari jembatan tersebut melalui kombinasi antara tegangan dan regangan. Nah, tegangan ini terjadi akibat adanya pasangan gaya yang arahnya menuju satu sama lain, sedangkan regangan ini terjadi akibat pasangan gaya yang arahnya saling berlawanan, di mana kombinasi dari setiap bagian jembatan yang berbentuk segitiga seperti pada gambar ini membagi berat beban jembatan secara sama rata atau secara merata, sehingga meningkatkan perbandingan antara kekuatan terhadap berat jembatan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, ini gambarnya dari jembatan cantilever. Nah, di mana di sini kan kita bisa melihat ada kombinasi dari setiap bagian jembatan yang berbentuk segitiga. Yang di bagian bawah coba kalian lihat gambarnya lebih jelas kan? Seperti itu ya. Next, yang kedua yaitu jembatan lengkung. Nah, jembatan lengkung itu merupakan jembatan yang kombinasinya berbentuk busur setengah lingkaran dan memiliki struktur ringan dan terbuka. Berat jembatan serta beban yang ditanggung dari jembatan ini, termasuk beban yang melintasi jembatan ini, merupakan gaya-gaya yang saling berpasangan yang membentuk tekanan. Nah, oleh karena itu, selain menggunakan baja, ternyata jembatan ini dapat menggunakan batuan-batuan sebagai bahan pembangunnya supaya lebih kuat gitu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, ini merupakan gambar dari jembatan lengkung. Bisa kalian lihat di sini ya, dimana dari gambar ini kita bisa lihat memang bentuknya itu setengah busur lingkaran ya. Oke, seperti itu ya. Next, di sini yang ketiga, yang terakhir itu jembatan gantung. Nah, jembatan gantung adalah jembatan dengan konstruksi yang menggunakan kabel-kabel baja sebagai penggantung yang terentang di antara menara-menara.
Nah, setiap ujung kabel penggantung itu ditanam pada jangkar yang tertanam di tepi sungai. Nah, jembatan gantung ini menyangga bebannya dengan cara menyalurkan beban tersebut melalui kabel-kabel baja menuju penyangga. Nah, gaya tekan pada jembatan ini kemudian diteruskan oleh menara penyangga di tanah. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa lihat gambarnya di sini, gambar dari jembatan gantung, ya kan, ada kabel-kabelnya di mana kabel-kabel ini digunakan itu sebagai penggantung, ya kan. Nah, seperti itu ya. Jadi kesimpulannya, ketiga jembatan ini semuanya melibatkan gaya. Next, di sini kita akan bahas materi tentang massa dan berat benda. Nah, massa itu berbeda dengan berat. Massa adalah banyaknya materi yang terkandung dalam suatu benda, di mana massa ini sifatnya konstan atau tidak berubah-ubah. Sedangkan kalau berat itu adalah besaran gaya tarik atau gaya gravitasi yang bekerja pada benda tersebut. Jadi kalau berbicara tentang berat, dia ada kaitannya dengan gaya gravitasi atau gaya tarik. Nah, di sini harus kita ketahui bahwa berat benda itu bergantung pada massa dan percepatan gravitasi yang bekerja pada benda tersebut. Di mana di sini gaya tarik atau gaya gravitasi antara tempat yang satu dengan tempat yang lain di bumi itu akan berbeda-beda, jadi tidak sama ya. Di sini harus kalian ingat bahwa semakin mendekati kutub, semakin besar percepatan gravitasinya. Semakin mendekati khatulistiwa, semakin kecil percepatan gravitasinya. Nah, contohnya seorang astronot yang berada di ruang angkasa. Nah, saat berada di ruang angkasa, tubuh astronot ini menjadi ringan. Namun ketika astronot ini berada di bumi, berat tubuh astronot ini lebih berat dibandingkan di bulan. Seperti itu ya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa kalau kita mendekati kutub, berarti percepatan gravitasinya itu semakin besar. Sedangkan kalau kita mendekati khatulistiwa, itu percepatan gravitasinya itu semakin kecil. Jadi kita bisa lihat pada astronot ini ketika dia berada di bulan, tubuhnya menjadi ringan. Namun ketika dia balik lagi ke bumi, tubuhnya menjadi berat. Nah, sementara di sini kita bisa melihat bahwa harus kalian ketahui massa pada astronot itu tidak akan berubah. Jadi berbeda ya, massa dengan berat itu berbeda. Besaran yang merupakan nilai perbandingan antara berat dan massa itu disebut dengan percepatan gravitasi, di mana itu dilambangkan dengan G kecil. Untuk persamaan dari percepatan gravitasi kita bisa lihat di sini, yaitu G sama dengan W dibagi dengan M, di mana G ini sekali lagi percepatan gravitasi dengan satuannya Newton per kilometer atau meter per second kuadrat, dan M ini merupakan massa benda dengan satuan kilogram, dan W ini merupakan berat benda dengan satuan Newton. Atau bisa juga W sama dengan M dikali dengan G, yaitu W ini adalah berat benda sama dengan M ini adalah massa benda dikalikan dengan gaya percepatan gravitasi. Seperti itu ya.